tapi tidak menguntungkan buat pengajian politik. Ya, kalau ini saya tahu persis karena dekat dengan jangkauan kami saya. Politik itu adalah sebuah kemampuan untuk mengorganisasikan potensi yang membuat kita memenangkan sesuatu, dan ternyata saya punya pengalaman nggak pakai duit tuh. Kalaupun pakai duit ya buat makan di warung 2 piring, makan sebanyak sendiri aja sih. Ya, karena yang lebih detail, yang lebih rinci, siapa, kenapa, bagaimana, ada apa, itu membutuhkan satu psikologi atau figur wakil, ya, figur takhasus, dan mungkin intelijen analisis. Saya pikir ini bagian yang bisa dimaklum tidak terbatas kalau saya cukupkan. Perjuangan politik di negeri kita ini sebetulnya sejak dulu tidak bulat. Kelompok-kelompok Islam ada 3 pola. Pola utamanya ada pola kultural yang sebetulnya kalau ini bisa dibangun basis yang kuat, ini akan menjadikan kemenangan seperti yang pernah saya lakukan tahun 1992. Tahun 1992 itu ada sebuah kampung, sebuah desa yang namanya Karawaci di bagian perbatasan arah ke kota Tangerang. Ada kampung Cimulut di sana. Ya. Itu tahun 1992 itu satu kelurahan, hampir satu kecamatan. Itu bendera yang berkibar itu hanya bendera Golkar. Saya ingin cerita pada jamaah ini karena ada semacam operasi politik kultural. Saya dikenal dari dulu ada sebagai kader P3 yang sangat mengecewakan saya. Ya. Dulu P3-nya dulu. Ya. Saya P3 dari tahun 82 sampai 2017. Ya. Saya aktif dari ranting, cabang, wakil ketua DPW P3 Banten, Departemen Penguatan Ideologi DPP di kedua kubu. Ya. Kubunya Romi sama kubunya Amar Ma'ruf Nahi Mangkul. Ya nggak bisa ketawa berarti nggak tahu sejarah itu. Ya nggak bisa ketawa. Amar Ma'ruf Nahi Mangkul apa itu ya. Oke. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, bendera yang berkibar di satu kelurahan, mas, supaya lebih fokus. Itu boleh dibilang 98% bendera Golkar. Apa yang terjadi ketika penghitungan suara? Kan Golkar juga dulu curang. Ya, Bapak-bapak kalau saya mau cerita kejahatan Golkar karena ini aman. Udah nggak ada lagi dulu, cerita aja saya. Kira-kira kalau sekarang mirip gitu. Dulu zaman Golkar itu daerah yang tidak bisa dibendung itu dari Aceh sampai Lampung. Itu kalau mau dikasih ruas betul tuh 100% P3. Ya. Kalau di Jakarta itu, Banten, Jakarta itu tahun 1977 itu P3 menang di atas Golkar. Bayangin, Golkar kalah sama P3 pada di situ ada Pak Harto, ada tentara, ada polisi, ada si Engkoh, ada siapa, kalah. Jadi saya katakan buat jamaah untuk memahamkan bahwa perjuangan politik umat Islam itu akan bisa menang kalau kita memenuhi seluruh komponen menu-menunya. Kalau Anda mau bikin rendang dan Anda pelit santan, Anda gak akan pernah punya rendang yang gurih. Ya, saya orang Padang. Jadi kalau mau bikin rendang yang enak, mesti harus berani santan. Oke ya, kita teruskan dulu cerita tadi sebagai pengantar. Karena saya nanti akan berikan pengantar tetap sesuai dengan waktu. Tahun 1992 itu satu kelurahan X itu yang berkibar hanya bendera Golkar. Bagaimana kemudian akhirnya Pak Camat dimarahi oleh Pak Bupati karena waktu itu masih Tangerang Raya. Tangerang Raya itu belum ada kota Tangerang, belum ada Tangerang Selatan. Mudah-mudahan jamaah pernah mendengar nama itu. Pernah dengar Tangerang Raya? Ya, kalau ini saya tahu persis karena dekat dengan jangkauan kami saya. Bahwa kemenangan itu adalah dari Allah. Bicara politik ada satu hal yang membuat saya sering harus mengulang. Kita itu mati sebelum ditembak. Coba ngomong politik. Gitu terus kan? Belum orang yang diomong. Kenapa kita nggak boleh ngomong itu? Kenapa? Saya tanya kok. Kenapa kita nggak boleh ngomong politik? Kalau PDIP boleh gitu ngomong kemana-mana. Bagi-bagiin amplop isinya duit, gambarnya Pak moncong putih boleh. Kan ada tuh orang semua tahu kalau itu sudah bukan rahasia, bukan fitnah. Di bulan Ramadan kemarin itu dibagiin amplop tuh angpau yang gambarnya logo partai tertentu yang merah, kayak baju saya, sarung saya. Coba kalau yang bagiin itu gambarnya gambar Ka'bah, kira-kira ditangkap nggak?
ditangkap. Nah ini kan konyol. Jangan gitu dong. Oke ya, saya sudahi dulu pengantar supaya diketahui bahwa memenangkan politik memang harus ada kerja, dan ini kerja koki politik. Karena istri saya ada di sini. Bicara politik, ada sebuah gerakan yang mengalami diaspora yang panjang. Gerakan-gerakan politik tahun 1900-an itu masih belum berbentuk, tapi memang ada seorang guru besar yang bernama Haji Omar Said Cokroaminoto, Raja Jawa tanpa mahkota. Sebetulnya beliau adalah sosok seorang yang juga dibesarkan dalam Jazirah Solo Raya, Kasunanan Surakarta. Tetapi memang ketika Sudarno Hadi yang mendirikan Sarekat Dagang Islam, siapa Sudarno Hadi mas? Salah. Sudarno Hadi itu Haji Samanhudi. Haji Samanhudi itu nama asli Sudarno Hadi. Dia pemimpin penginisiasi Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam didirikan pada tahun 1905 di Solo. Kayaknya Solo ini sejarahnya keren dari dulu. Nah, ketika proses pergeseran meluas, diadakan kongres-kongres yang lebih jauh, Bapak Haji Samanhudi sudah mengenal Haji Omar Said Cokroaminoto. Haji Omar Said Cokroaminoto ini adalah guru dari 3 kekuatan Indonesia. Yang namanya Musso, Semaun dan teman-temannya belajarnya ke HOS Cokroaminoto. Yang namanya Kartosuwiryo, gurunya Cokroaminoto juga. Soekarno juga gurunya Cokroaminoto. Bahkan sampai dikasih anak gadisnya jadi istri. Yang kemudian bercerai itu urusan dia. Tapi intinya para hadirin semua, perjuangan di negeri ini tidak akan pernah sampai kepada kemerdekaan kalau tidak ada perjuangan politik Islam. Jadi persoalan sekarang orang Islam nggak boleh ngomong politik dibilang politik identitas. Tapi kalau bawa foto Soekarno bukan identitas. Gambar Soekarno dibawa-bawa boleh, tapi kita pakai lambang Ka'bah nggak boleh. Ka'bah nggak boleh pak. Setelah pemilu 77 P3 menang, itu langsung diganti gambar bintang. Pak Harto marah. Ya, jadi biar tahu kita bisa menang, cuma mungkin rumusnya harus berbeda. Saya pun harus melakukan studi yang agak mendalam, dan ini ada istri saya, mudah-mudahan bisa mendukung saya lahir batin, karena ini kerjaan harus ada laboratoriumnya. Ya mungkin saya nanti harus konsultasi dengan Ustaz EF Saifullah Fatah, Ihsanuddin Nursi, dan beberapa lembaga-lembaga yang punya akar perjuangan yang sama dengan saya lakukan. Karena gerakan-gerakan ini di backup, musuh-musuh kita itu di backup oleh CSIS. Tahu CSIS nggak? CSIS itu Cina senang, Indonesia susah. Kalau yang aslinya lihat aja di Google, gitu ya. Apa yang kita ngomongnya serius dulu? Emang dia yang jahat sama kita? Iya pak. Kenapa umat Islam sampai drop begini dalam perjalanan perjuangan politiknya? Karena CSIS itu sampai sekarang dia yang sebetulnya terus-menerus mengkuyuk-kuyuk, yang membuat akhirnya Ibu Megawati tidak berdaya. Ibu Megawati itu maunya presiden itu kuat. Jadi kita ada sendiri yang pasangin baliho di tempat-tempat musibah terus-terusan berapa ribu. Ya, bayangin emaknya aja kalah sama CSIS sama Cina-Cina. Udah cukup dulu kejauhan. Jadi hari ini kita mau menengok kenapa bisa terjadi umat Islam itu mengalami dehidrasi optimisme dalam perjuangan politik. Ya berarti dia harus kembali bertanya, Islam kah dia? Kalau orang beragama Islam jangan katakan zalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surat apa tuh Mas Bukra? Bukra ya. Dalam kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran benarnya berapa persen? Kalau Quran bilang jangan memilih pemimpin yang Kristen, itu ada surat Al-Maidah 51, terbaca dari mana? Kita salah bacanya kepanjangan, terbacaannya salah, tajwidnya kurang tepat, itu lagi kita bahas. Dibaca tuh Al-Maidah 51 yang membuat si Ahok divonis 2 tahun. Nah sekarang kita tanya, Solo pernah nggak punya wali kota yang agamanya Kristen?
Nah, kalau pernah kenapa? Ada bapak berdua nih, profesor, kenapa nggak dikasih tahu orang-orang? Penduduk Solo itu 80% itu Muslim. Berarti masyarakat sini tidak melihat Al-Quran dalam memilih pemimpin. Jadi kalau kita belajar ilmu agama, orang-orang yang sudah berumur di atas 30-40 tahun sudah ngerti. Kenapa kalau kita ke Mekah, kita menggunakan pakaian ihram? Di dalam itu kita nggak boleh pakai apa-apa yang laki-laki. Itu yang berpulang umroh. Itu sebetulnya kita sedang diberikan satu simulasi, kamu tuh bakal mati. Tuh, yang jelas akhirnya memang Kartosuwiryo mengambil jalan sendiri. Tapi dia pernah jadi ketua umum pimpinan wilayah Provinsi Jawa Barat Mas Sudi. Nanti ada bab tertentu kita akan belajar apa dan kenapa Mas Sudi. Mungkin nanti perlu kita datangkan. Jadi saya nanti minta izin di forum ini nanti sekali waktu kita akan datangkan ketua-ketua partai Islam, ketua umumnya langsung. Nah kalau udah begitu ngomongnya harus agak serius. Siapa yang jemput, siapa yang nganterin, siapa yang ngamanin, dia kita sekali waktu kalau memungkinkan, kalau saya belum berani. Kita katakan ketua KPU pusat. Kita mau tanya, kalau memang KPU itu harus curang, pemilunya belum ada, hasilnya sudah ada. Kita tanya langsung, cuma persoalannya pasti jawabannya pada setuju kan? Setuju doang, tapi nggak bantuin. Iya, kalau setuju kan jemputnya, hotel itu kan harusnya dirembuk-rembuk gitu maksud saya. Jadi kalau kita orangnya banyak, jadi enak. Nanti baru kita relay live streaming se Indonesia, menang kita. Selama KPU tetap menunjukkan ketertutupan, selama Bawaslu tidak mau membuka, kan gini, pemilu itu, kalau Bapak mau tahu, itu yang punya data itu 4. Kalau partai terus terang saja, semoga Allah lindungi, yang paling lengkap data pemilunya PKS. PKS lengkap. PKS itu tim manajemen jaringan nasional itu punya rekaman lengkap dari pemilu 1999 sampai 2014. Data pengimbang yang palingnya adalah Bawaslu. Kenapa Bawaslu tidak pernah mengumumkan data daripada hasil pemilu 2019? Karena hasil pemilu yang didapatkan oleh Bawaslu, yang didapati oleh KPU pusat, oleh intelijen kepolisian, oleh intelijen tentara, sami mawon, sarwa kasadayana, sama semuanya. Makanya Bawaslu nggak berani buka, karena kemenangan Pak Prabowo itu telak, Pak. Makanya kita tidak paham kenapa Pak Prabowo kok jadi petarung utama lalu bergabung jadi ketua RT gitu. Kita nggak paham, bukan saya, bukan susah belum bisa mengerti saya. Ya, kalau dia begitu sih boleh aja, tapi kan orang-orang yang jelas-jelas di penjara gara-gara pilihan politik dia, orang-orang yang mati dibunuh disiksa seperti Harun Ar-Rasyid yang kepalanya diinjek dan ditembak 21-22 Mei 2019 itu kan harusnya minimal ditengok atau dikasihkan apresiasi. Udah deh, kita masuk pertama pemilu 1955. Pemilu tahun 55 itu panitianya adalah Mas Sudi. Jadi panitia itu nggak harus menang. Ini kan kalau panitia kartu doblosan yang pegang, ya. Tapi Mas Sudi menang di 73% dapil. Di dapilnya itu ada sekitar 16 daerah pemilihan. Satu dapil yang di Irian, karena tahun 55 kita masih belum tuntas, karena Irian Jaya itu atau Irian Barat, Irian Jaya itu baru kembali ke Indonesia sekitar tahun 1962. Nah, tahun 1955 pemilu berjalan diawali dengan mundurnya NU dari Masumi tahun 1952. Tapi catat, walaupun NU keluar dari Masumi, pada pemilu tahun 1955, ranking pertama PNI, partainya Pak Soekarno, ranking kedua Masumi yang tipis suaranya karena anggota DPR-nya sama-sama 58 orang. Ya, tolong-tolong para jamaah semua bisa belajar studi. Jadi kalaupun NU katakanlah suka keluar masuk nggak apa-apa. Karena NU pasti kalau punya duit banyak juga nyumbang masjid kok. Ya, masa mau nyumbang gereja? Kalau jaga gereja tuh nggak tahu siapa yang nyuruh. Itu mah orang lain sih ngerti. Kalau NU saya tahu kok, orang saya lama di P3. Tokoh-tokoh NU itu nyumbang masjid, pasti bangun masjid, bangun pesantren. Makanya tahun 55 itu sebetulnya perpecahan atau perpindahan bikin partai baru itu
Ya kita tidak tenang, tidak senang, tidak bahagia, tetapi tetap menang Mas Umi. Mas Umi kenapa Mas Umi? Nanti lain waktu kita menang. Persoalannya tahun 1955, kemudian kok PKI bisa ikut lagi? Padahal dia sudah memberontak tahun 1948, itulah yang membuat kemarahan daripada Bapak Muhammad Hatta. Jadi kalau Jawa belum tahu, Muhammad Hatta itu adalah seorang wakil presiden yang pada tahun 1956 dia mengundurkan diri jadi wakil presiden. Tapi memang tidak diumumkan terbuka untuk menjaga stabilitas kita, menjaga. Jadi sejak tahun 56 Pak Soekarno sendirian nggak ada wakil. Kenapa Muhammad Hatta mengundurkan diri? Banyak hal. Satu di antaranya karena dia kecewa kok PKI boleh ikut pemilu lagi. Pernah berontak, Pak, Bapak kalau kamu mau belajar kekejaman PKI. Sekarang kalau PKI dikasih uang. Dengan keluarnya Kepres nomor 17, pemerintah atas nama negara memohon maaf pada PKI keluar Kepres nomor 17. Pada tanggal 15 Maret 2023 keluar Impres Instruksi Presiden atas 19 lembaga negara untuk membiayai anak PKI, cucu PKI, keluarga PKI diperbolehkan sekolah ke luar negeri dibiayai negara gratis. Kalau sakit harus dirawat di ruang VVIP. Belum tahu, baru dengar ya? Kesian ya lu, kesian banget baru dengar sekarang. Itu impresnya tanggal 15 bulan Maret tahun 2023. Udah lama? Ya iya. Nah, keluar Kepres nomor 17 didukung oleh Impres nomor 2, di backup oleh Kepres nomor 4. Jadi udah minta maaf, lalu ada instruksi agar dimudahkan BPJS-nya, dimudahkan kuliahnya, dimudahkan pelayanan publiknya. Jadi hari ini keluarga besar PKI seluruh Indonesia telah menjadi keluarga besar masyarakat kelas 1. Itu Impres loh, bukan ini. Kalau mau lebih detail, coba ikuti penjelasan Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Jadi apa yang saya katakan ini bagian daripada perjuangan kita 2024. Kita harus merancang kemenangan aspirasi politik umat Islam. Setuju? Setuju. 13 orang yang jawab. Setuju? Setuju. Siap bela Islam? Ya. Siap menangkan politik umat Islam? Ya. Ibu-ibu mana ibu, bapak-bapak yang belum? Ibu-ibu setuju? Dua orang yang jawab, baru 12. Ibu-ibu setuju? Setuju. Semua setuju? Setuju. Takbir. Kita akan melawan semuanya dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukanku berjuang. Jadi kita dari Masjid Nur Merah ini akan mengatakan 2024 adalah kemenangan politik umat Islam. Mau enggak? Kalau mau atur disiplin, nanti kan absennya saya akan rapikan, kita buat nanti, kita set sedemikian rupa. Tahun 55 akhirnya rezim berjalan dengan pola bolak-balik. Pemilu tahun 71 ada sebuah partai yang bernama Parmusi. Parmusi ini adalah partai yang telah mengalami pembantaian. Kalau kata bahasa orang hidup, tangan dipotong, kaki dipotong, dua tangan dipotong, dua kaki dipotong, kuping kiri kanan digunting. Hidup masih hidup, masih hidup ya. Kalau orang tangan dipotong, kaki dipotong, kuping digunting, masih hidup kok. Itulah yang dialami oleh Mas Umi. Ketika tahun 1967, Prawoto Mangkusasmito mendatangi Pak Harto untuk menanyakan dan memohon diperbolehkan kembali aktifnya Mas Umi untuk ikut pemilu. Mas Umi tidak pernah dibubarkan dalam artian secara blik negara, beda dengan PKI. Kalau PKI ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kalau pembubaran Mas Umi itu adalah perintah Soekarno, karena Soekarno diprovokasi oleh PKI. Dan itu tidak sah secara prosedur hukum, karena itu kemauan pribadi. Kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu dibicarakan di DPR RI. Orang yang masih dilarang saja sampai berani bikin buku "Aku bangga jadi anak PKI". Sampai bikin buku anak PKI masuk parlemen, itu 2 buah buku itu. Nanti di waktu yang sudah pernah saya sebut, kita akan bicarakan nanti apa
peran politik PKI menghadapi 2024? Mungkin kelas khusus sekali ya. Kalau kelas umum agak ribet nanti nih, karena nyebut nama dan siapa. Nanti tergantung absen benar. Nah, kalau 71 akhirnya tidak boleh masuki. Pak Harto mengizinkan Parmusi. Apa itu Parmusi? Partai Muslimin Indonesia. Ketuanya Muhammad Rum. Muhammad Rum itu seorang tokoh internasional dari Partai Masyumi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar perjanjian Rum Royal. Sekjennya Lukman Harun. Lukman Harun itu tokoh pemuda Muhammadiyah, teman dekatnya Yasser Arafat. Jadi ketua umumnya tokoh internasional, sekretaris umumnya tokoh internasional. Pak Harto mikir, wah Golkar kalah nih kalau gini. Golkar dari dulu tidak pernah mau dibilang partai. Pinter dah, strategi benar untuk Pak Harto. Akhirnya Masyumi yang sudah dipimpin oleh Pak Muhammad Rum dan Lukman Harun dibekukan, diganti dengan Mintarja. Mintarja dikasih permen gula-gula politik, dikasih di Menteri Sosial, dibaca kemudian oleh Jenaro yang kemudian dibuat orang pertama menginisiasi Partai Pemaksaan Persatuan. Jadi P3 itu Partai Pemaksaan Persatuan, bukan kemauan bersatu. Sekarang itu kan terbukti untuk satu Ramadan sama satu Syawal aja kita gak akur-akur. Ya. Logika sederhana, bagaimana menyatukan orang yang memang nggak bisa akur? Ternyata memang masing-masing 5-5 juga bisa kok, tapi sama-sama besar. Sekarang bisa, apalagi P3 nih, menurut saya mungkin dapatnya mungkin 0,00% Di Jakarta aja yang biasanya belum pernah 22 kursi, ya, di Jakarta anggota DPR-nya dari P3 berapa? Cuma 1 orang. Habis. Ya. Orang-orang model saya yang kader P3 mentung begini, palingnya saya diem ngomong. Kan saya kampanye P3 malu. Masa kabar dukung Ahok? Udah tahu Cina kafir kasar pula. Masa kita dukung pemimpin yang jahat? Pecah dua. Yang satu mimpin P3, yang satu mimpin P3. Dua-duanya milih Ahok. Nomor rekeningnya 2 Pak. Jadi kan kalau gitu kan, kalau transfer masing-masing sekian M, masing-masing dapat ember-ember, adalah cerita masa lalu. Akhirnya tahun 2071 Parmusi jadi Partai Muslimin Indonesia, boleh ikut tetapi tidak diperbolehkan 2.500 tokoh-tokoh Masyumi yang pernah ada tidak boleh ikut. Gitu Pak. Makanya pada pemilu 71 pemenang utama tetap Golkar, pemenang kedua ya kisaran nggak ada yang terlalu kuat. Bah, mungkin P3 ya, tetapi Parmusi waktu itu dapat 24 kursi, mungkin P3 karena umat Islam tergabung agak luas. Tapi tetap walaupun kedua senjang Pak. Golkar dari dulu menangnya 80%, 96%, itu semua tahu kok. Cuman Golkar siapa orang yang nggak milih Golkar? Kalau nggak diancam sama dengan sekarang. Guru-guru honorer juga yang nggak PDI Perjuangan suruh mengundurkan diri. Ya. Seluruh Indonesia yang paling ke atas di Jawa Tengah. Nah, setelah tahun 71 P3 masih kuat, ditambah dengan 1977 P3 menang di Jawa Tengah. Ya, masih imbang. Jawa Tengah mungkin tidak menang betul tapi kuat. Ya. Nah, di Jakarta menangnya jauh. Sumatera Barat menang, Aceh menang. Itu Pak Harto tuh bertaruh. Bayangin, penguasa. Jadi presiden partainya kalah. Kenapa bisa menang di Jakarta? Karena ketuanya adalah Pak Hartono Mardiono. Kalau yang belum tahu sejarah beliau, buka di searchingnya. Jurkamnya anak muda yang penyampaian keren, namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Hiburannya Rohani Lama. Ulamanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Wah, itu legendaris Pak. Itu ulama. Kalau kata bahasa itu seperti Kiai Maimun Zubair. Ya. Akhir tahun 77 memang ketika menangnya telak. Maka akhirnya gambar Ka'bahnya dipaksa dirubah jadi gambar bintang. Nah, panjangan soal P3 dan
Tahun 1977 sampai 1997 sudah mulai. Nah, dulu Golkar itu kalau di Aceh ada kapal yang menjemput, kapal laut itu menjemput bawa kotak-kotak suara yang sudah dicoblos Golkar, ditaruh di gudang sebelah mana. Nanti hasil pemilihan umum yang di kota-kota, di kampung-kampung seprovinsi Aceh itu dimasukkan ke kapal laut. Nanti di tengah laut dibuang semua ke laut. Saya berani ngomong tanggung jawab saya. Emang bener itu. Dulu kalau sampai nggak dicurangin dari dulu juga Partai Islam menangnya telak. Nah kalau sekarang kalau usah dibuang, orang pada takut. Partai Islam pasti kalah. Kita tahu. Nah itu tadi kesalahan kita. Nggak mungkin Allah itu kalah, nggak mungkin Allah itu salah, nggak mungkin kita nggak bisa menang. Cuman kita dari awal saja udah takut. Kenapa kita nggak bantah? Anda kenapa melarang kami ngomong politik? Ketika musim Pilpres 2014, PDIP Jakarta Timur mengeluarkan edaran resmi, barang siapa ustadz yang berceramah ngomong politik harus ditangkap. Loh, saya bilang, sejak kapan Satgas PDIP bertugas nangkepin ustadz? Apa dasar hukumnya? Apa dasar hukumnya orang pengajian politik gak boleh kalau mereka bagi-bagi amplop di saat Ramadan boleh? Tadi itu karena umat Islam itu telah mengalami mental drop. Penyebabnya bukan karena masyarakat, karena pemimpinnya banyak berkhianat. Dikasih rumah besar, dikasih uang dengan transferan miliar-miliaran, nggak berdaya. Jadi buat semua yang mendengarkan pencapaian materi ini, saya mohon kepada adik-adikku, guru-guruku, sahabat-sahabatku, pemuda-pemuda Islam yang menyimak kajian ini, kemenangan kita adalah ketika kita bersama Allah di tahap perencanaan dan bersama Allah di tahap pelantikan. Ya, siapa calon presiden kita? Saya tanya ulang, siapa calon presiden kita? Bukan saya yang bilang ya, Bapak yang bilang. Kalau mau beliau dilantik, kita harus melakukan sebuah gerakan politik. Loh, kalau dia boleh gerakan politik, kenapa kita nggak boleh? Bilang aja negara-negara komunis, nggak boleh ada partai selain partai komunis gitu. Itu aja udah. Jadi nggak usah silakan-silakan, tapi ditangkap. Silakan-silakan, tapi nggak boleh ngomong. Ya, saya cerita sedikit sebagai penutup. Waktunya udah mepet banget ya. Padahal saya belum kasih rumusan. Tahun 2014 itu PDI cabang Jakarta Timur itu membuat lansiran di Facebook. Akhirnya ada 2 ustadz di Bandung ditangkap dengan tuduhan bicara politik ketika sedang berkhutbah. Kemudian di Karawang juga masih di Jawa Barat ditangkap juga gara-gara dituduh ustadz kok ceramah bilang politik. Yang nangkap Satgas PDIP. Saya tidak ingin menantang-nantang. Sejak kapan lo punya otoritas nangkepin orang? Apa dasar hukumnya? Enak ya kan, betul kan? Nggak bisa dong, kalau saya ceramah atau datang, apa urusan dia? Lu ngomong-ngomong aja di Satgas, ngomongnya di masjid sudah banyak kok. Kita masjid nggak boleh, dia boleh. Apa yang terjadi pada jamaah? Pas ketemu jadwal khutbah saya di Jakarta Pusat, saya berkhutbah, saya menerangkan tentang kewajiban perjuangan politik umat Islam. Saya tidak bicara menuding kiri kanan, tidak, hanya memberikan kriteria-kriteria dan norma-norma dan dalil-dalil yang harus kita rujuk. Selesai salam, terus azan, selesai azan, saya naik, saya salam. Jamaah coba jawab. Kalau sudah saatnya khutbah pertama, yang boleh bicara itu satu masjid siapa? Boleh. Setelah saya baca syahadat, salawat, doa pembuka, saya ngomong. Bapak-bapak, para jamaah, sebelum khutbah diteruskan, tolong lihat kiri kanan. Siapa yang mencatat-catat, siapa yang merekam-rekam, tangkap dia. 2 orang lari, udah kayak film kartun Pak. Kayak jamaah kan bingung kan, mereka rata kan ngerti aku. Dan akhirnya saya khutbah terus. 2 orang lari Pak. Selesai sholat Jumat, mereka ketawa. Ustaz, itu tadi PDIP DPC Jakarta Pusat. Saya ingin katakan pada masyarakat, negara ini negara yang disepakati, negara kita bersama, bukan negara partai tertentu. Kamu boleh ngomong
apa saja. Kami juga boleh ngomong, jangan kamu saja. Emang kamu punya hak apa boleh semaunya? Persoalannya umat Islam pada takut semua. Jadi ketika ada yang sedikit berani ditangkap, yang lain bilang nggak kenal. Saya nggak kenal sama Alfian. Itu persoalannya. Betul nggak? Coba kalau kita bilang siapa yang nangkap Alfian Tanjung, saya akan tidak pulang. Nih kami satu kelurahan akan ada di kantor polisi sebanyak 1.000 orang sebelum Alfian pulang. Salahnya apa? Orang nggak salah kok. Ngomong politik, ngomong politik juga masa gua kagak boleh. Ini terus terang para jamaah, ada semacam psikologi yang dibangun. Jadi kalau dalam alam bawah, jangan ngomong politik itu. Nah itu politik kotor. Kalau politik kotor yang kotor suruh minggir, yang bersih yang maju. Mas Suhud tuh, namanya udah Suhud, pengaruhin duit Suhud. Ya. 1999 sampai hari ini, PKI telah sukses membangun hegemoni mereka. Mungkin sebagai penutup, kita perlu melakukan tindakan pendidikan dan reproduksi SDM. Dan yang terakhir, kita perlu menyiapkan multimedia, multimetode, multistrategi. Maka saya sudah umumkan dari awal, kita akan melakukan pengajian ini dengan sebentar rupa, hindari satu penyakit yang namanya bosan. Malas lah. Paling Alfian ngomong gitu lagi. Nah itu persoalan nanti tuh, dilemanya di situ. Ya, Mas, saya tanya, antum kalau sholat baca Al-Fatihah? Antum kalau sholat baca Al-Fatihah? Nah, baca. Kalau 4 rakaat, berapa kali baca Al-Fatihah? 4. Bosan? Enggak. Nah, itu penting saya ingatkan. Ini kita mau menang politik, pembahasan diagnosis politik, kita merasa sudah tahu ini penyakit. Saya udah dengar. Alfian ngomong gitu. Lu belum tahu, kita menang Pak. Kita buktikan kok RT gagal. Kita buktikan RW di Pamulang gagal. Kita buktikan wali kota Tangerang cuma 1 periode. Kita buktikan kok saya bukan siapa-siapa, bukan absen, koordinator fit and proper test wali kota Tangerang tahun 2000, tahun 1998 2002. Artinya bukan pribadi saya udah bilang nanti kita akan coba confirm ke Pak EF Saifullah Fatah. Kalau perlu didatangkan, persoalan kalau datang itu saya garuk-garuk kepala juga. Kalau mendatangkan pakar-pakar yang memang hebat begitu, dilemanya ya begitu. Tahu kan? Kalau narasumber yang kelasnya kelas tingkat tinggi, apa nih yang berat buat kita? Nah itu, dia punya tim manajemen, tim laporan ekonomi politiknya. Kalau ini sudah disiapkan 300 triliun. Jadi kita jangan pernah punya semacam, kalau jadi wali kota harus 2 periode. Kata siapa? Siapa bilang kalau jadi wali kota atau gubernur harus 2 periode? Itu kata siapa? Siapa yang bilang? Siapa yang suruh? Gak ada. Kita aja dah merasa nggak bisa melawan mereka karena kita udah miskin, minder pula. Ya sudah, selesai sudah urusan loh. Ya, kelar hidup loh. Udah miskin, minder lagi. Ya, kalau miskin secara materi nggak apa-apa, tapi jangan minder. Nah itu persoalan tersendiri. Bagusnya kaya dan tidak sombong. Jangan melewat 2 menit. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya Alfian Tanjung, urung diri di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.